Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai chapter 8 yaitu Principles of Conversation. Saya Zahra Diva Fahira, NPM 023 akan menjelaskan mengenai poin pertama yaitu The Principles of Process. The Principles of Process terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada opening, kedua feed forward, yang ketiga business, yang keempat feedback, dan yang kelima closing. Jadi kita akan membahas dari yang pertama yaitu opening. Opening itu merupakan suatu pembukaan dan biasanya disebut dengan greetings. Jadi apabila kita ingin membuka suatu percakapan dengan orang lain, tentunya kita akan mengawalinya dengan sebuah bentuk greetings. Contohnya kayak halo, hai, apa kabar, selamat pagi, dan sebagainya. Nah, openings atau greetings tersebut termasuk dalam varik communication atau komunikasi fatigue. Komunikasi fatigue ini merupakan komunikasi yang dapat menimbulkan rasa kenyamanan atau kehangatan antar satu sama lain. Selanjutnya, selain opening references, ada yang namanya opening lines. Opening lines ini merupakan cara kita untuk membuka suatu percakapan mau kayak gimana. Nah, dalam opening lines ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah cute flippant openers. Biasanya pembukaan ini itu kayak memuji seseorang. Contohnya, kamu cantik sekali hari ini. Gitu. Terus yang selanjutnya ada innocuous openers, yaitu pada konteks ini pembukaan akan merujuk kepada jawaban yang panjang. Contohnya kayak apa yang kamu ketahui tentang Ben. Gitu. Terus yang ketiga ada direct openers, yaitu menunjukkan dengan jelas minat pembicara untuk bertemu lagi dengan lawan bicara. Contohnya, nanti malam kosong nggak, ngopi yuk, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada feed forward. Feed forward ini merupakan suatu pemberian ide terhadap lawan bicara mengenai apa yang ingin dibicarakan. Feed forward ini meliputi 4 hal. Yang pertama ada to open channels of communication. Jadi maksudnya itu sebuah komunikasi fatigue dilakukan untuk menunjukkan minat dan perhatian lawan bicara. Yang kedua ada to preview the message. Maksudnya adalah memberitahu kualitas positif atau negatif dari sebuah pesan. Jadi kalau misalkan kita mau berbincang-bincang pasti ada kata-kata kamu pasti kaget kalau dengar ini. Itu maksudnya ke to preview the message. Nah, yang ketiga ada to disclaim. Itu pernyataan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pesan akan dipahami seperti yang diinginkan dan tidak akan berdampak negatif. Contohnya kayak bukannya saya tidak setuju dengan A, tapi bla 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 gitu. Jadi dia mengemukakan pendapatnya dia tanpa menyinggung pihak manapun. Nah, yang keempat ada to alter case, yaitu menempatkan seseorang untuk memberikan tanggapan berdasarkan peran yang diasumsikan. Jadi kita misalkan bertanya ke orang, kalau kamu jadi presiden, kira-kira kamu bakal ngapain? Kayak gitu. Jadi kita bertanya seakan-akan dia itu presiden. Nah, kan tadi kita udah membahas mengenai opening dan feed wording. Selanjutnya ada bisnis. Nah, dalam tahapan bisnis ini tuh merupakan suatu tujuan dari suatu percakapan. Jadinya dalam conversation ini bagian bisnis ini pasti paling lama karena bakal berbincang-bincang mengenai topik yang emang ingin dibicarakan. Nah, biasanya dalam bisnis ini kan kita berkomunikasi, bertukar informasi. Nah, kita tuh juga dapat memenuhi satu atau beberapa tujuan dalam komunikasi antar pribadi. Contohnya seperti untuk belajar, untuk berhubungan, untuk mempengaruhi, untuk bermain, ataupun saling membantu. Selanjutnya, setelah tahap bisnis, ada yang namanya feedback. Feedback ini merupakan tahapan evaluasi di mana terjadi, kayak misalnya kita ngomong, oke, jadi karena hal itu, kamu akan melakukan apa? Gitu. Jadi kita melakukan evaluasi terhadap topik pembicaraan yang dibicarakan ketika tahap bisnis. Feedback itu meliputi 5 dimensi. Dimensi pertama dari feedback itu ada positif negatif. Jadi umpan balik mungkin akan bersifat positif ataupun negatif. Contohnya kalau positif kayak kita memuji atau menepuk seseorang di punggung. Terus kalau negatif kita kayak mengkritik seseorang atau melakukan facial expression kayak cemberut. Kedua ada person focus, message focus. Maksudnya itu umpan balik mungkin berpusat pada lawan bicara. Contohnya kamu manis atau enggak, kamu memiliki senyum yang hebat, atau mungkin berpusat pada pesan. Bisakah Anda mengulangi pesan tersebut atau enggak
argumen Anda tuh bagus. Selanjutnya ada low monitoring, high monitoring feedback. Jadi maksudnya tuh kalau low monitoring, kita memberikan feedback kepada seseorang itu tuh secara spontan, bener-bener jujur dan spontan tanpa direncanakan. Biasanya kita tuh feedback low monitoring kepada teman sebaya atau sahabat. Nah, kalau high monitoring itu tuh maksudnya kita memberikan feedback tapi kita tuh berhati-hati dan kita biasanya merancang feedback tersebut agar mendapatkan kesan yang baik. Contohnya kita menanggapi omongan dari atasan atau kita ngasih feedback ke bos gitu. Pokoknya ke atasan deh yang seharusnya lebih tinggi dari kita. Selanjutnya ada supportive critical. Jadi feedback ini tuh mendukung, menerima pembicara dan apa yang dikatakan pembicara. Ini tuh terjadi misalnya ketika kita mendorong seseorang untuk berbicara. Nah, feedback ini juga dapat bersifat evaluatif dan kritis. Jadi maksudnya tuh supportive critical tuh kayak kita mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Nah, terakhir yaitu closing. Closing itu merupakan suatu penutupan yang dilakukan untuk mengakhiri sebuah percakapan atau bisa juga untuk menjadwalkan percakapan di lain hari. Nah, ketika penutupan tidak pasti orang bakal kayak ngerasa ini sebenarnya udah selesai ngobrol atau belum. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan closing atau penutupan, sebaiknya kita melakukan closing tersebut to the point. Jadinya orang bisa ngerti kalau kita emang ingin menyudahi pembicaraan tersebut. Tapi closingnya juga walaupun to the point tidak boleh bersifat kasar. Jadi kita harus memilih kata-kata yang tepat. Jadi tadi saya menjelaskan mengenai the principles of process dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Safa. Halo, saya Muhammad Andika Satria Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan the principle of cooperation. The principle of cooperation adalah bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam suatu pembicaraan, dan si pembicara berasumsi bahwa si pendengar dapat bekerja sama dalam berinteraksi agar mereka bisa mencapai target yang diinginkan dalam pembicaraan tersebut. Namun ada kalanya terjadi suatu kesalahan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bisa saja dikarenakan perbedaan budaya dan perbedaan pengalaman linguistik yang berbeda antara si pembicara dan si pendengar. Dan hal tersebut mengarah kepada asumsi yang salah. Karena itulah diperlukan dasar-dasar dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Menurut Grace, dalam suatu percakapan, para pembicara harus mengikuti 4 aturan yang ada. Peraturan yang pertama, maxim quantity atau maxim kuantitas. Maxim ini adalah di mana suatu percakapan harus mengetahui batas maksimum dan minimum suatu informasi untuk diucap. Saat percakapan terjadi, pembicara dan pendengar harus bisa menjaga topik pembicaraan agar tidak melebar atau mengarah kepada hal lain. Peraturan yang kedua, the maxim of quality atau maksim kualitas. Maksim ini adalah di mana satu percakapan harus benar adanya dan tidak mengada-ngada atau salah, dan juga harus mempunyai bukti yang kredibel. Peraturan nomor 3 ada the maxim of relation. Maksim ini mengharuskan isi dari sebuah percakapan berkaitan satu sama lainnya dan saling berhubungan. Bicara tentang apa yang relevan dalam sebuah pembicaraan. Peraturan ini sering dilanggar oleh pembicara yang menyimpang secara luas atau sering menyela komentar yang tidak relevan, menyebabkan Anda bertanya-tanya bagaimana komentar ini terkait dengan apa yang Anda diskusikan. Peraturan nomor yang terakhir ada the maxim of manner. Maxim ini adalah di mana suatu perkataan harus jelas, tidak boleh ambigu, bersikap jelas terhadap ucapan, hindari ambiguitas, bersikap relatif namun singkat, dan atur pemikiran Anda dalam urutan yang bermakna. Dengan demikian, sesuai dengan maxim of manner.
Selanjutnya, ada the principle of politeness. Ini merupakan 6 prinsip kesopanan menurut Geoffrey Leach. Yang pertama, ada kebijaksanaan. Ini tuh kondisi di mana kalian akan menawarkan bantuan, namun dengan lebih sopan dan bijaksana. Contohnya seperti, kamu terlalu repot ya dengan tugasnya, sini aku bantu, seperti itu. Yang kedua, ada murah hati. Ini tuh kondisi di mana kalian mengkonfirmasi pentingnya orang lain, waktu, wawasan atau bakat. Ini tuh hampir mirip dengan kebijaksanaan, namun bedanya kalian langsung mengambil tugas seseorang dengan lebih sopan. Contohnya seperti kalian saat melihat seseorang membawa barang terlalu banyak, kemudian kalian langsung mengambil barang tersebut dengan berkata, sini barang bawaannya terlalu banyak, biar aku bantu, seperti itu. Yang ketiga, ada persetujuan. Ini tuh cara kalian memuji seseorang dan meminimalisir kritik. Contohnya saat kalian habis menonton seseorang tampil puisi dan kalian memuji dengan, puisi kamu bagus banget, aku tersentuh dengan puisi kamu, seperti itu. Yang keempat, ada kesopanan. Ini tuh cara kalian meminimalkan pujian yang diterima dan memuji orang lain di saat yang bersamaan. Contohnya saat kalian habis presentasi, kemudian ada seseorang yang memuji kalian, dan kalian menjawab dengan, makasih banget, presentasi aku gak akan sebagus itu kalau kamu gak ngebantuin, kayak gitu. Yang kelima, ada perjanjian. Ini tuh cara kalian mencari area kesepakatan dan meminimalkan ketidaksepakatan. Contohnya saat kalian menemani teman kalian mencari baju, terus teman kalian menanyakan saran, kalian akan menjawab dengan, bajunya bagus banget, kalau dipakai kamu pasti akan lebih cantik, seperti itu. Yang terakhir, ada simpati. Ini tuh cara kalian mengekspresikan kalau kalian itu paham, simpati, dan peduli dengan orang tersebut. Contohnya, kayak, sumpah kalau aku jadi kamu, aku pasti ikut sedih juga. Seperti itu. Selanjutnya ada the principle of dialogue. Maksudnya itu, apabila kita ingin melakukan percakapan, kita harus menggunakan prinsip dialog, bukan monolog. Karena monolog itu sendiri adalah komunikasi di mana satu orang berbicara dan yang lain hanya mendengarkan saja. Tidak ada interaksi nyata di antara kedua belah pihak. Istilah ini tuh merupakan perpanjangan dari definisi dasar komunikasi di mana tidak ada interaksi yang tulus dan orang itu berbicara tanpa adanya kepedulian yang nyata terhadap perasaan atau sikap orang lain. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan komunikasi monolog ini memiliki tingkat empati dan simpatinya itu sangat rendah. Jadi komunikator monologis itu pedulinya cuma sama tujuannya sendiri aja, nggak tertarik sama orang lain. Kalau misalkan dia udah mencapai sama tujuannya, dia akan nggak peduli gitu loh sama lawan bicaranya. Tapi kalau misalkan seseorang menggunakan dialog sebagai prinsip dalam melakukan conversation, itu adalah hal yang baik karena kalau misalkan berdialog itu kita dapat saling memahami dan saling berempati. Terus kita juga bisa menumbuhkan adanya rasa hormat terhadap orang lain, bukan karena apa yang dapat dilakukan atau diberikan orang ini, tapi hanya karena orang ini adalah manusia dan karena itu pantas diperlakukan dengan jujur dan tulus. Terus juga kalau misalkan di interaksi dialog, tingkat simpati dan empatinya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada monolog. Materi selanjutnya yaitu the principle of turn taking. Maksudnya, pembicara diharapkan untuk mempertahankan giliran bicara yang relatif singkat dan menyerahkan peran berbicara dengan sukarela kepada pendengar ketika diberi isyarat oleh pendengar. Jadi itu maksudnya, apabila melakukan percakapan, kita tuh jangan selalu berbicara terus, tapi tuh kita juga harus ngasih kesempatan pada lawan bicara untuk mengemukakan apa yang ada di pikirannya. Jadi intinya tuh kita harus gantian sama lawan bicara kita dan jangan egois. Jenis-jenis isyarat dalam turn taking itu ada 3. Pertama, listener cues. Sebagai pendengar, kita pasti dapat mengatur percakapan dengan menggunakan berbagai isyarat. Contohnya misalkan kalau misalkan kita pengen ngebales omongannya dia atau mengambil giliran sebagai pembicara, kita bisa ngomong, aku pengen ngomong sesuatu deh, atau enggak, tapi jadi kayak mau gantian gitu loh, mau ngasih tahu kalau misalkan kamu tuh udah terlalu banyak bicara, sekarang saatnya aku ngomong ke kamu, tapi bahasanya halus gitu. Terus yang kedua itu ada back channeling cues. Ini tuh digunakan untuk mengomunikasikan berbagai jenis informasi kembali ke pembicara tanpa menginterupsi apa yang sedang dibicarakan.
Contohnya kayak kayak gitu, kayak nunjukin kalau kita udah mengerti sama omongannya dia. Terus dalam back channeling cues ini ada 4 pesan penting dalam back channeling cues. Yang pertama ada to indicate agreement or disagreement. Jadi kita bisa nunjukin adanya kesepakatan atau ketidaksepakatan. Terus ada to indicate degree of involvement, yaitu menunjukkan tingkat keterlibatan. Yang ketiga ada to praise the speaker, memberitahu tingkat kecepatan pembicara. Jadi kalau misalkan dia terlalu kecepatan, pasti kan kita ngomong, kamu kecepatan. Itu masuknya ke back channeling cues. Dan yang keempat ada to ask for clarification, untuk meminta penjelasan yang lebih detail. Nah, yang terakhir dalam jenis-jenis isyarat dalam tone checking ada interruption. Interupsi adalah upaya untuk mengambil alih peran pembicara. Ini tidak mendukung dan seringkali bersifat membingungkan. Gangguan dilihat sebagai upaya untuk menegaskan kekuasaan dan mempertahankan kontrol. Kalau membicarakan tentang kontrol dalam interupsi ini, contohnya kayak misalkan adanya atasan sama bawahan. Biasanya si atasan ini suka menginterupsi bawahannya. Tapi hal tersebut tidak berlaku apabila orang yang jabatannya lebih rendah menginterupsi yang lebih tinggi jabatannya. Seperti itu. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafiz Alauddin, NPM 21011019016 akan menjelaskan mengenai subbab selanjutnya, yaitu Conversational Disclosure, Revealing Yourself, atau dalam arti lainnya adalah pengungkapan dalam percakapan, mengungkapkan diri sendiri. Nah, dalam Conversational Disclosure ini adalah salah satu bentuk komunikasi antar pribadi terpenting, yaitu adalah pengungkapan diri sendiri ya. Self-disclosure adalah usaha untuk mengomunikasikan informasi tentang dirimu sendiri, biasanya informasi yang ditutup-tutupi terhadap orang lain. Biasanya melibatkan informasi tentang nilai-nilai pribadi, kepercayaan, dan keinginan tertentu. Self-disclosure tidak hanya terjadi pada komunikasi antar pribadi. Self-disclosure dapat terjadi pada pengaturan percakapan yang terjadi di kelompok kecil yang lebih dari 2 orang. Self-disclosure juga tidak harus selalu dilakukan dengan 4 mata atau tatap muka. Self-disclosure bisa dilakukan lewat perantara media daring, seperti media sosial, email, dan lain sebagainya. Walaupun self-disclosure dapat terjadi secara frontal dan tiba-tiba, self-disclosure dianggap sebagai proses yang lebih natural dan terus berkembang. Artinya, semakin dekat atau semakin intim suatu hubungan, maka kemungkinan untuk self-disclosure pun meningkat. Beberapa topik yang mungkin dibicarakan dalam self-disclosure adalah momen bahagia dalam hidup, beberapa aspek kepribadian yang tidak disukai dari seseorang, momen memalukan dalam hidup, fantasi seksual, hingga ketakutan terbesar diri Anda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbab selanjutnya, yaitu influences on self-disclosure, atau yang memengaruhi dari tindakan self-disclosure. Jadi self-disclosure itu akan terjadi apabila disebabkan oleh beberapa hal berikut. Seperti yang pertama adalah who you are, atau siapa dirimu. Diri Anda yang tergolong ekstrovert akan jauh lebih vokal dalam berkata dan juga melakukan self-disclosure dibandingkan dengan orang introvert yang memang jauh lebih pemalu dan juga tidak ingin melakukan self-disclosure. Yang kedua adalah your culture, atau kebudayaanmu. Latar belakang kebudayaan yang dimiliki oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap apakah dia akan bertindak self-disclosure atau tidak. Contohnya, orang Amerika sendiri jauh lebih percaya diri untuk melakukan self-disclosure dibandingkan dengan orang-orang dari negara lain, contoh dari negara Inggris, Jerman, Jepang, bahkan Puerto Rico. Yang ketiga yaitu your gender, atau kelaminmu. Kelamin ini juga menentukan apakah kamu akan lebih cenderung melakukan self-disclosure atau tidak. Yang jelas, perempuan atau wanita menurut penelitian jauh lebih sering dan lebih percaya diri untuk melakukan self-disclosure dibandingkan dengan laki-laki atau pria. Yang keempat, your listeners, atau pendengar dari komunikanmu. Karena dasar dari pengungkapan diri adalah dukungan yang diterima setelah melakukan self-disclosure, maka Anda akan cenderung untuk membuka diri terhadap orang yang Anda suka, orang yang Anda percayai, dan juga orang yang Anda cinta. Yang terakhir, yang kelima, adalah your topics, atau topikmu, topik dari self-disclosure tersebut.
Anda cenderung akan memilih topik tertentu yang Anda sukai untuk diungkapkan dalam tindakan self-disclosure, tergantung dari kesukaan Anda untuk membahas suatu topik tertentu yang sekiranya layak untuk dibicarakan terhadap orang lain, seperti contohnya topik tentang hobi, pekerjaan, finansial, dan lain sebagainya. Oke, subbab selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai rewards and dangers of self-disclosure atau manfaat dan risiko bahaya dari self-disclosure tersebut. Rewards ini adalah manfaat-manfaat yang sekiranya akan kita dapat apabila kita melakukan self-disclosure terhadap orang lain. Contohnya adalah dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang diri sendiri atau konsep diri, mengefektifkan komunikasi dan hubungan tertentu terhadap orang lain yang kita inginkan, serta menjamin kesehatan fisiologis. Kita akan secara fisik lebih sehat apabila kita sering menjalin self-disclosure terhadap orang lain. Lalu, dapat menumbuhkan kesan dan konsep diri yang positif, menjadi lebih dekat atau intim dengan orang lain, dan dapat memuaskan diri. Sedangkan untuk dangers atau risiko bahaya dari self-disclosure adalah adanya risiko pribadi, yaitu kemungkinan penolakan oleh orang yang mendengar ungkapan dirimu, bahkan orang terdekat atau bahkan keluarga sekalipun. Adanya juga risiko kehubungan, yaitu menciptakan kejenuhan dalam suatu hubungan, berkurangnya kepercayaan, kesamaan ketertarikan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah adanya risiko keprofesional. Risiko yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu beberapa pandangan atau kepercayaan pribadi dapat mengancam posisi atau jabatan seseorang dan pekerjaannya, karena tidak semua koleganya menyetujui pemikiran tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Ada guidelines for facilitating and responding to self-disclosure. Ini tuh kondisi di mana lawan bicara memberikan sebuah statement berupa tanda kepercayaan dan tanda kasih sayang. Nah, di kondisi seperti ini, yang kalian butuhin yang pertama adalah melatih cara mendengar efektif dan aktif. Ini merupakan bentuk kalau kalian benar-benar ngedengerin lawan bicara kalian. Bisa berupa anggukan atau sebuah jawaban kecil kayak, oh iya ya, kayak gitu. Yang kedua adalah memperkuat dan mendukung statement lawan bicara kalian. Ini tuh bisa berupa kayak kalian nanya, oh kayak gitu, terus gimana? Kayak kalian lebih memancing mereka untuk lebih cerita lagi, atau bisa kontak mata, atau kamu bisa ngusap-ngusap pundak lawan bicara kalian. Yang ketiga, ada siap untuk menjawab ungkapan. Ini tuh tahap dimana kalian memberikan respon dan bukti kalau misalkan kalian emang ngedengerin. Jadi kayak kalau misalkan dia cerita A, berarti kita harus menjawab sesuai yang dia ceritain. Dan yang terakhir adalah menjaga rahasia dari statement lawan bicara. Biasanya kalau misalkan kalian gak bisa menjaga rahasia atas statement yang diberikan, nanti akan merusak hubungan kalian dengan lawan bicara kalian. Ya, ada guidelines for resisting pressure to self-disclose. Ini tuh kondisi dimana kalian didesak untuk menjawab pertanyaan atau mengungkapkan sesuatu tentang diri kalian. Nah, yang harus kalian lakuin di saat kondisi seperti ini, yang pertama adalah jangan mau dipaksa. Kalau sejak awal kalian gak mau menjawab sebuah pertanyaan, berarti kalian harus tetap pada pendirian kalian. Yang kedua, tolak dengan tegas. Yang ketiga, tunda keputusan. Ini tuh bisa berupa kalimat kayak, mungkin aku bisa jawab di kesempatan lain, atau kayaknya nggak enak ya kalau aku jawab di sini, aku jawab di tempat lain, kayak gitu. Yang terakhir, langsung pindah ke topik lain. Ini merupakan penolakan secara halus kepada lawan bicara kalian kalau misalkan kalian emang nggak mau ngomongin sebuah topik. Ada everyday conversation, small talk. Ini merupakan obrolan ringan untuk menjaga kesopanan dan cara lain untuk berkata halo. Contohnya kayak, apa kabar, mau kemana, sekarang kesibukannya apa. Karakteristiknya itu tidak kontroversial dan tidak membangkitkan emosi. Selanjutnya ada guidelines for effective small talk. Ini cara kalian untuk membangkitkan obrolan ringan yang efektif. Pertama, jadi positif. Kenapa? Karena biasanya lawan bicara kalian bukan sahabat atau teman dekat kalian. Jadi kalian harus memberikan aura dan image yang positif untuk lawan bicara kalian. Yang kedua, peka terhadap isyarat. Walaupun obrolan ringan itu jangka waktunya pendek, kita tetap harus tahu arah obrolan ini mau kemana. Yang ketiga, tekankan persamaan daripada perbedaan. Jadi kalau misalkan lawan bicara kalian suka kucing, masa kalian ngomongin anjing? Kan gak nyambung gitu. Terus yang terakhir ada jawab pertanyaan dengan jelas. Jawaban yang paling baik adalah jawaban yang tidak menimbulkan pertanyaan lainnya.
Hai semuanya, hari ini aku bakal lanjut lagi pembahasan tentang everyday conversation. Yang kedua adalah excuses and apologize. Alasan dan permintaan maaf. Alasan itu adalah penjelasan untuk mengurangi dampak negatif dari perilaku dan menjaga image positif. Kegunaan lebih lanjutnya, dia itu bisa menjaga harga diri, mengurangi ketegangan, dan menjaga hubungan interpersonal. Ada jenis-jenis alasan. Yang pertama adalah I didn't do it. Nah, ini tuh dia tuh menyangkal. Sebenarnya ini ungkapan yang paling general dan sering kita gunain, tapi ini juga ungkapan yang nyebelin. Karena kayak kita nggak tahu ini beneran orang itu nggak ngelakuin kesalahan dan orang itu janji nggak bangulannya atau enggak. Terus yang kedua adalah it wasn't so bad. Dia tuh mengaku tapi menganggap itu bukan kesalahan besar. Kayak kamu harusnya cuma dapat 2 kue, tapi kamu ambil 3, terus kamu bilang kan cuma lebih 1, kayak gitu. Terus yes, but ini adalah suatu keadaan khusus dimana kayak kita tuh nggak maksud buat ngelakuin itu. Kayak kita nggak tahu kalau Tata bakal kayak gitu. Hasilnya misalnya kayak kamu bilang, ih maaf aku nggak tahu kalau misalnya Tata jadinya bakal kayak gini, kayak gitu. Nah, alasan yang baik dan buruk itu bergantung sama budaya tubuh. Tapi penelitian di US itu telah menetapkan beberapa cara untuk mengungkapkan alasan baik. Yang pertama, perlihatkan bahwa kita benar-benar memahami persoalan. Tunjukin kalau kita tuh tanggung jawab. Nyesel juga, tunjukin penyesalan. Terus jelaskan dan berjanji nggak mengulangi lagi. Permintaan maaf, sebenarnya itu relate banget sih ini sama alasan. Permintaan maaf itu adalah ungkapan penyesalan tadi. Nah, kegunaannya itu buat membantu memperbaiki hubungan dan memperbaiki reputasi. Permintaan maaf yang baik itu kita tuh harus ngaku salah. Terus kita harus mengatakan maaf dengan sungguh-sungguh. Spesifik tuh jelas kita mau minta maaf tentang apa. Ekspresikan kita tuh paham. Berjanji buat gak ngulangi lagi. Menghilangkan alasan yang belibet. Dan gunain cara yang jangan yang mudah. Kita harus menggunakan cara yang kayak niat gitu. Misalnya kayak kita minta maaf itu jangan lewat chat, tapi misalnya di telepon atau ketemu kayak gitu. Selanjutnya, yang ketiga adalah complimenting atau memuji. Kegunaannya itu buat mempererat hubungan, buka percakapan, mendorong orang lain untuk memuji. Kayak misalnya cewek-cewek kalau di Instagram, terus dia biasanya bilang, ih kamu cantik banget. Nah, tanpa sadar biasanya tuh cewek-cewek sebenarnya pengen dipuji balik, kayak gitu. Tips memberi pujian yang baik. Pertama, kita harus jujur, ungkapin pujian itu dari dalam hati. Jangan berlebihan kayak kamu bilang, kamu tuh paling cantik di dunia itu, jangan kayak gitu. Jadi orang tuh kayak apa sih gitu. Terus dia harus benar-benar muji, jangan sampai salah ngomong, spesifik apa yang mau dipuji dan ungkapin perasaan pribadi. Nah, gimana sih orang react sama pujian itu? Biasanya ada orang yang menyangkal dan menerima. Nah, menyangkal tuh gak jarang buat nimbulin si permasalahan. Kayak misalnya si orang yang puji itu kayak, kenapa sih kok udah dipuji malah kayak gini, kayak gitu. Terus menerima. Nah, gimana cara kita buat menerima yang baik? Kita senyum dengan kontak mata, bilang terima kasih. Atau kalau misalnya kita punya waktu, bisa beri penjelasan. Misalnya kita bilang kayak gini, makasih ini aku udah ngerjain dengan sungguh-sungguh, aku senang kalau misalnya kamu juga ikutan suka, kayak gitu. Yang terakhir atau keempat adalah advice giving atau memberi saran. Saran itu adalah proses seseorang memberi anjuran dalam berpikir dan berperilaku. Ada 2 macam saran. Yang pertama adalah saran spesifik dan saran meta. Ada 3 jenis saran meta. Pertama itu adalah memberi banyak opsi dan pilihan. Kayak misalnya kalau kamu liburan tuh dikesan kesini gitu. Terus mencari saran ahli. Kayak misalnya kamu batuk, terus biasanya temen bilang ke dokter aja, kayak gitu. Terus menilai keputusan, misalnya kamu dikasih kesempatan 2 minggu buat kayak nentuin kamu terima kerjaan itu apa enggak. Temen kan bisa bilang dibikin dulu, mungkin kamu cari-cari dulu, kayak gitu. Terus misalnya spesifik, kita harus dengerin, berempati, jelas dan relatif tuh kayak kita tuh bisa berubah karena komunikan tuh punya hak buat nilai pendapat kita tuh gimana. Pastikan mendengar paham, dipastiin kamu mudeng kan maksudnya. Terus selesaiin percakapan, jangan ember. Ini berkaitan halus, jangan bilang kayak kamu harus putus gitu, nggak boleh. Gimana kita menanggapi saran? Kita terima saran, fokus pada pembicaraan, tanggapin saran, dan ekspresi penghargaan. Kayak kita bilang makasih, kayak gitu. Nah, sekian dari aku, jangan lupa diterapin di kehidupan sehari-hari ya.